kembali di dalam acara Jumat Menari. Perkenalkan, nama saya Iputu Hadi Wicaksana Putra, SPD MPD. Saya selaku Ketua Sanggar Tari Bali Raden Dwita. Beberapa jam ke depan, kami Sanggar Tari Bali Raden Dwita akan mengajak Anda untuk menyaksikan kegiatan Jumat Menari yang diselenggarakan oleh BPNB Provinsi Bali, dan di mana masa pandemi COVID-19 ini, kami Sanggar Tari Bali Raden Dwita mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa kami berkarya, berkreativitas bersama anak-anak. Dan kami tetap menjaga sesuai dengan pencegahan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum melangkah lebih jauh ke depannya, kami Sanggar Tari Bali Raden Dwita ingin memperkenalkan sedikit sejarah sanggar kami, di mana Sanggar Tari Bali Raden Dwita ini berdiri pada tahun 2015 dengan nama Rare Dwita. Rare yang berarti anak-anak, Dwita bisa dibilang dengan kata duit yang berarti itu uang. Di sini anak-anak kami ajarkan untuk melestarikan seni budaya Bali, khususnya dalam bidang seni tari. Selain mereka belajar, mereka juga menjadikan peluang kerja untuk dirinya masing-masing. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan penghasilan berupa uang. Dan sanggar kami mempunyai banyak anggota murid sejumlah 60 orang, diantaranya ada laki-laki dan perempuan. Setiap minggu, sanggar kami latihan pada hari Sabtu dan Minggu, di mana anak perempuan dimulai dari jam 2 sampai jam 4, dan anak laki-laki dimulai dari jam 5 sampai jam 7 malam. Kemudian dilanjutkan untuk hari Minggu, anak-anak perempuan kami lakukan pelatihan dari jam 8 sampai jam 10, dan untuk anak laki-laki kami dimulai dari jam 10 sampai jam 12. Adapun penghargaan yang kami telah dapat dari proses pendirian sanggar ini, yang pertama, sanggar kami mendapatkan juara 2 sebali dalam lomba legong Keraton Lasem yang diselenggarakan oleh Puri Denpasar pada tahun 2016. Kemudian juara 3 lomba tari sekar jempiring memperebutkan Piala Wali Kota pada tahun 2017 sebali. Kemudian sanggar kami juga mengikuti kegiatan Parade Kesenian Klasik Semar Penggulingan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2019. Kemudian, sanggar kami juga mendapatkan sebuah penghargaan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebagai sanggar yang memperoleh izin pertakam budaya. Dan sanggar kami telah mengikuti juga kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, seperti acara ulang tahun Kota Denpasar, dan sering mengikuti juga dalam kegiatan Pesta Kesenian Bali, di mana anak-anak kami mendapatkan peluang untuk belajar dan mencoba di dalam dunia seni tari. Sebelum melangkah lebih jauh, kami dari Sanggar Tari Bali Raden Dwita ingin mengajak pemirsa untuk menyaksikan kegiatan Jumat Menari ini. Sanggar kami mendapatkan bantuan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya pada tahun 2018 berupa fasilitasi pakaian tari, yakni tari baris bandana Manggalayuda. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPNB Provinsi Bali yang sudah memberikan bantuan fasilitas kepada sanggar kami. Baiklah, pemirsa yang saya banggakan, di sini kami Sanggar Tari Bali Raden Dwita akan membawakan 3 tarian, di mana tari Bali terdapat genre tari yang bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yakni tari wali, tari babali, dan bali-balihan. Perlu kita ingat bersama bahwa
Bali mempunyai banyak sekali lokal genius berupa tari, di mana bisa dikategorikan menjadi 3 genre tari Bali. Yang pertama ada tari Wali, kemudian ada tari Babali, dan selanjutnya tari Bali-Balihan. Ketiga genre ini telah ditetapkan UNESCO sebagai representative list of the intangible cultural heritage of humanity, atau daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan dalam sidang komite ke-10 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Windhoek, Namibia tahun 2015. Saat pengajuan tari Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia tersebut, terdapat 9 tari yang merepresentasikan kabupaten kota di Bali. Di antaranya ada tari Rejang Dewa, tari Baris Gede, tari Gambuh, Wayang Wong, topeng Sidakaryo atau Pajagan, joget bumbung, legong keraton, dan barongket. Pemirsa Budiman, menjadi tanggung jawab kami dalam setengah hari ini akan mementaskan 3 tarian genre tersebut. Sebelumnya, kami akan menjelaskan bagaimana gerak dasar, filosofi, dan pakaian tari yang akan digunakan. Baik, yang pertama, di belakang saya terdapat tari Rejang Dewa. Pada dasarnya tari dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, di mana tari itu harus adanya wiraga, wiramo, dan wirasa. Wiraga merupakan penghafalan gerak. Di dalam sebuah tarian perlu tari itu dihafalkan. Jika tari dihafalkan, kemudian ada selanjutnya yakni wiramo. Wiramo ini merupakan ritma atau irama. Di dalam sebuah tarian terdapat sebuah irama atau bisa dikenal dengan tempo. Nah, jadi penari harus menguasai juga irama di dalam tarian yang akan dibawakan. Yang ketiga ada wirasa. Wirasa itu merupakan sebuah perasaan, karakter, penjiwaan di dalam sebuah tarian yang akan dipentaskan. Di mana di belakang saya terdapat sebuah tari Rejang Dewa. Bisa dilihat, tari Rejang Dewa ini merupakan sebuah tarian wali, yakni tarian sakral yang sering dipentaskan dalam upacara yatnya. Berbicara tentang sejarah, tari Rejang sudah ada di zaman pra-Hindu, di mana di Bali terdapat beragam jenis tari Rejang, di antaranya ada Rejang Dewa, Rejang Renteng, Rejang Sari, dan lain-lain. Tari Rejang ini biasanya ditarikan oleh anak-anak perempuan yang berjumlah genap. Dan kami lanjut, di dalam sebuah tari Rejang terdapat gerak-gerak dasar tari Rejang Dewa yang bisa Anda saksikan selanjutnya. Yang pertama, Rejang Dewa itu terdapat agam kanan. Baik, bisa dicontohkan agam kanan Rejang Dewa. Tangan kanan memanjang, tangan kiri tekuk. Nah, di sini bedanya tangan kiri itu tidak biasa, di mana tarian ini dibedakan. Pada saat agam kanan, tangan ini panjang. Berbeda dengan tari legong, tari perempuan pada umumnya. Pada saat agam kanan bisa dilihat kaki kiri berada di depan menyirang dan kaki kanan berada di belakang. Kemudian tari Rejang ini ada gerakan pertama yakni mengambil selendang. Bisa dipraktekkan. Nah, di sini ada pelan-pelan tangan kanan ini mengambil selendang melihat ke bawah. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Pada saat mengambil selendang, tarian ini dilakukan dengan pelan, di mana Rejang biasanya ditarikan dengan gerakan sederhana. Kemudian setelah mengambil selendang, ada gerakan
gerakan selendang itu dibuang dengan gerakan perpindahan gerak, yakni dari agam kanan berpindah ke agam kiri. Oke, bisa dilepas, lepas, buang, pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini ada gerakan menyalut. Bisa dikatakan menyalut itu 1, 2, 3, 4. Kemudian dilanjutkan dalam agam kiri. 7, ayo bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dari agam kanan sekarang berubah jadi agam kiri. Dengan posisi kaki juga berubah. Yang semulanya agam kanan itu posisi kaki kiri di depan. Dan sekarang agam kiri posisi kanan di depan. Bisa dilihat. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan berpindah lagi ke agam kanan. So, yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada gerakan nyalut. 1, 2, 3, 4. Bisa ditoleh tangannya ke kanan. Dan kemudian maju. 7, 8. Oke. Nah, gerakan ini biasanya diulang sebanyak 6 kali. Oke, turun. Nah, itu gerakan rejang pada awalan yang bisa dikatakan dengan pepeson. Kemudian kita lanjut ke gerak selanjutnya, yakni ada gerakan pengecet. Biasanya gerakan ini dilakukan pada bagian akhir dalam sebuah tarian. Nah, di sini ada 4 pola gerakan. Yang pertama ada gerakan ngembat istilahnya. Ya, di sini bisa kita lihat gerakan ngembat itu adalah posisi tangan kedua tangan itu lurus. Ya. Bisa dipraktekkan lurus. Ya. Nah, tari rejang dewa ini dilakukan dimulai dari gerakan ngembat dari kanan, tangan kanan panjang, tangan kiri agak rendah sedikit. Dimulai dengan kaki kiri di depan, menyudut ke arah hadap kiri. 5, 6, nah, di mana tarian ini dilakukan dengan gerakan ngenjot, nah, diimbangi dengan gerakan tangan ngembat lurus ini. Bisa dipraktekkan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutup. Nah, pada hitungan kemudian gerakan itu dilakukan pada yakni gerakan tutup dan berpindah berlawanan dari kanan menjadi ke kiri. Jadi tangan kiri itu di atas dan tangan kanan itu agak sedikit rendah. Mungkin kita bisa praktekkan bersama-sama. Kita pindah. Yuk. 7, 8. Ini ada gerakan ukal. Nah, gerakan ukal ini pergantian gerakan dari agam kanan itu ke agam kiri selanjutnya. Dah, dan diimbangi dengan gerakan nyot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kaki pun ditutup kembali. Nah, itu gerakan yang pengecet pertama. Kemudian ada gerakan ngayap. Nah, turun. Di sini gerakan ngayap ini diambil dari gerakan ritual prosesi ngayap. Nah, bisa dipraktekkan. Tangan kanan ini berada di sini. Ayo. Tangan kiri berada di siku di sini dan kaki kanan tetap di depan. Bisa dimulai. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dalam gerakan ngayap itu tetap juga diimbangi dengan gerakan ngenjot. Ya. Tetap diimbangi dengan gerakan ngenjot pada saat ngayap. Kemudian gerakan ngayap ini diseimbangkan juga dengan ayap ke kiri dan ngayap ke kanan. Yuk kita mulai dari kiri lagi. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutup. Nah, kemudian ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutup. Itu gerakan ngayap. Kemudian ada gerakan ngotes. Nah, di sini ada gerakan ngotes, ini adalah gerakan ketiga dalam sebuah pengecet dari rejang dewa. Di mana gerakan ngotes ini dilakukan pada bentuk lingkaran. Oke.
Oke, kita praktekkan. Nah, 7, 8 gerakan ngotes. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ngotes ini dilakukan juga dengan gerakan kakinya diangkat. Diganti dari kaki kanan, kemudian beralih ke angkat kaki kiri. Bisa diperhatikan di kakinya. Yuk, 7, 8 gerakan ngotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu gerakan ngotes. Kemudian gerakan terakhir adalah gerakan berputar, yaitu berbentuk sebuah lingkaran. Penari Rejang Dewa itu akan membuat sebuah lingkaran dan akan memegang selendang dari masing-masing penari. Ya, di sini bisa dipraktekkan dalam ke samping. Nah, oke. Bisa kita dilihat pada gerakan pengecet yang terakhir ada gerakan ngambil selendang. Yuk, memberikan selendang pada temannya. 7, 8, ambil. Jadi gerakannya lut. 1, 2, 3, 4. Sekarang ambil selendang. Oke. Nah, itu gerakan pada saat mengambil selendang. Kemudian tutup, hop, tutup kaki, top. Nah, sekarang diimbangkan dengan gerakan berputar dengan kaki kiri dimulai. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dengan demikian, sedikit gerak dasar dalam sebuah tari Rejang Dewa. Dan kami akan lanjut dalam pembahasan tata busana. Bisa dilihat, tari Rejang Dewa ini identik dengan gerakan, identik dengan busana yang berwarna kuning dan putih. Di mana dalam tari Rejang Dewa, busana yang dipakai adalah yang ini dinamakan selendang, dan kemudian ini dinamakan dengan angkin, dan kemudian yang ini dinamakan dengan kamen. Kamen ini berwarna putih, dan di dalam kamen terdapat busana yang dinamakan yakni tapih. Nah, bisa dilihat, selendang yang digunakan terletak pada posisi bagian kanan, dan untuk gelungannya, tari Rejang Dewa ini menggunakan gelungan yang berbahan dari ental atau bisa berbahan dari janur. Kemudian di dalam gelungan ini terdapat sebuah hiasan bunga yang sering digunakan dalam tari rejang, yakni bunga mitir. Untuk tata rias make up, bisa dilihat tari Rejang Dewa ini menggunakan tata rias yang soft atau yang sering dikenal dengan minimalis. Berbeda dengan tari rejang pada umumnya, biasanya tari rejang juga bisa digunakan dalam tata rias tari Bali yang menggunakan eyeshadow kuning, merah, dan biru. Demikian sedikit pemaparan dari saya tentang tari Rejang Dewa, dan mari kita saksikan pementasan tari Rejang Dewa dari Sanggar Tari Bali Rare Dwita, dan selamat menyaksikan.
dalam tari kedua, yakni tari bebali. Di belakang saya ada seorang penari topeng yang akan membawakan tari topeng dalam Arsa Wijaya. Tari topeng dalam Arsa Wijaya ini sering ditarikan dalam sebuah topeng pajagan, di mana terdapat sebuah pengkarakteran. Topeng dalam Arsa Wijaya ini menggambarkan sebuah raja yang agung, yang dikenal, dan raja tersebut diungkapkan dalam sebuah tarian topeng yang sering diberikan nama atau gelar sebagai topeng dalam. Gelar atau namanya bisa diberikan dalam cerita yang akan diangkat, seperti dalam Watu Renggong. Itu merupakan sebuah cerita yang sudah ada sejak zaman dulu. Untuk tari topeng dalam Arsa Wijaya ini, biasanya tari ini bisa dipentaskan sebagai tari hiburan yang sering dinamakan tari Arsa Wijaya, dan juga banyak dipentaskan dalam topeng pajagan yang dilaksanakan pada saat upacara yatnya. Biasanya tari topeng ini ditarikan dengan bersama dalam topeng yakni penasar atau wijil. Tari topeng dalam Arsa Wijaya ini dikategorikan dua. Untuk style ada tari topeng Arsa Wijaya Nguilet dan ada yang dinamakan tari topeng Arsa Wijaya Pengeriring. Nah, yang Nguilet atau Pengeriring ini dibedakannya itu adalah dalam sebuah musik atau iringan dalam tari topeng Arsa Wijaya ini. Khususnya pada daerah Kota Denpasar dan Badung, tari topeng Arsa Wijaya ini sering dipentaskan dengan musik iringan Nguilet, yakni lebih panjang daripada pengeriring. Dan selanjutnya ada gerak-gerak dasar dari topeng dalam Arsa Wijaya. Bisa maju ke depan sedikit. Nah, topeng Arsa Wijaya ini terdapat agam kanan dan agam kiri yang menciri khaskan pada tarian ini. Agam kanan, coba agam kanan. Nah, pada keluar pertama, posisi agam kanan ini, tangan ini lurus dan tangan ini ke samping yang bisa dikenal dengan istilah nama Papa Biu. Dalam tangan kanan yang lurus ini, biasanya pada awalan tari topeng Arsa Wijaya ini, tari ini menggunakan langsi. Nah, disinilah langsingnya biasanya dipegang oleh para penari. Nah, kemudian ada gerakan membuang langsi. 78 gerakan buang. Pop. Nah, kemudian ada gerakan membuang langsi. Kemudian dilanjutkan dalam pemegangan langsi berikutnya yakni sebelah kiri. Oke, turun. Dalam sebelah kiri ini langsung gerakan dasar tari topeng Arsa Wijaya itu berubah jadi pada agam pokok tari kiri. Coba bisa dipraktekkan. Nah, ini merupakan gerak dasar yakni agam kiri dalam topeng Arsa Wijaya. Oke, turun. Kemudian di topeng Arsa Wijaya ini ada gerakan istilahnya yang menciri khasnya yang dinamakan adalah gerakan mudra. Mudra ini biasanya dilakukan pada saat gerakan awal dalam topeng Arsa Wijaya ini. Yuk, bisa dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oke. Itu ada istilahnya gerakan mudra. Nah, oke. Kemudian kita lanjut pada gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya ini biasanya ada gerakan berinteraksi kepada para pengabdi yang sering ditarikan, yang sering dinamakan yakni penari penasar,
dan penari wijil. Nah, oke, ada gerakan selanjutnya dalam tari topeng Arsawijaya ini adalah gerakan ngotes. Nah, gerakan ngotes ini dilakukan pada gerakan berjalan. Biasanya gerakan ngotes ini terletak pada gerakan kaki. Gerakan kaki. Bisa dilihat? Oke. Dari ke samping. Di dalam topeng Arsawijaya ini identik dengan sebuah kostum yakni kancut yang panjang. Di sini gerakan ngotes ini bisa dilihat pada gerakan topeng Arsawijaya. Yuk bisa dipraktekkan. 1, 2, 3, kotes. Ah, ini namanya gerakan kotes. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah menjadikan sebuah ciri khas dari topeng Arsawijaya tersebut. Kemudian ada gerakan permainan saput istilahnya, yakni nyambir. Gerakan nyambir ini terletak pada akhir dalam sebuah tarian yang sering dikenal dengan ompak lantang. Ada gerakan nyambir. Gerakan nyambir ini biasanya ada 2 motif gerakan. Gerakan nyambirnya di samping dan adapun gerakan nyambirnya di depan. Oke, bisa dipraktekkan gerakan nyambir saput. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Pada saat gerakan ngambil saput nyambir ini, kepala melihat tangan kiri, kemudian dilanjutkan gerakan ngambil saput dan penari melihat arah bawah dan mengambil saput dengan menggunakan kedua tangan. Oke, bisa menghadap ke samping lagi sekali, dilepas. Gerakan nyambir ini bisa dilihat dan pelan-pelan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu gerakan nyambir. Oke. Dan ada dalam permainan saput topeng ada gerakan ngubit. Topeng Arsawijaya pun ada gerakan ngubit, yakni gerakan ngambil saput yang dijepit di sini. Nah, bisa dipraktekkan. Set. Nah, itu gerakan ngubit. Oke. Kemudian ada gerakan selanjutnya nyingklak. Biasanya di dalam tari topeng Arsawijaya ini gerakan ini berada di saat pengecet. Gerakan nyingklak ini gerakan permainan kaki. Nah, gerakan permainan kaki bisa dilihat. Dan di gerakan ini juga dilakukan pada saat nyambir. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Pada saat gerakan nyingklak pun, kaki penari tetap ada gerakan ngotes, yakni ngotes kancutnya ke belakang, dan kemudian diganti dengan kaki berikutnya. Biasanya gerakan pengecet ini, gerakan nyingklak ini diimbangkan dengan interaksi kepada para pengabdinya yang dikenal dengan penasaran wijil dan adanya interaksi masing-masing penari. Nah, kemudian kita bahas dalam kostum dari topeng Arsawijaya ini. Pada umumnya, tari topeng dalam Arsawijaya ini, kostum yang digunakan ini sama dengan tari topeng lainnya. Seperti topeng keras, topeng tua, topeng sidakarya, kostum yang digunakan ini sama. Yang hanya membedakan hanyalah topeng yang digunakan dan gelungan. Kita bahas satu persatu. Tari topeng Arsawijaya ini menggunakan kostum yang paling atas dinamakan yakni angkep peluh. Ya, biasanya angkep peluh ini berada di atas, yang ini bisa dinamakan badong. Angkep peluh ini berada di atas badong. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini di bawah badong terdapat angkep pale. Ya.
Ini bisa dinamakan angka pala, bisa dilihat dari belakang. Yang ini dinamakan angka pala. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini kostum ini dinamakan yakni angkop tundu yang berada di belakang badan penari. Kemudian kita ke depan kembali. Selanjutnya kostum ini juga menggunakan baju lengan panjang. Topeng Arsa Wijaya ini identik dengan kostum baju lengan panjang yang sering digunakan yakni warna ungu atau hitam. Kemudian dilengkapi dengan atribut gelang kano. Kemudian ada saput. Ya, inilah ciri khas dalam sebuah pertopengan yakni saput. Kemudian ada kamen dan di sini ada sabuk atau pending. Kemudian ada celana dan ada yang paling bawah itu dinamakan itu stewel. Kemudian topeng itu menggunakan sebuah benda yakni keris. Dan di dalamnya terdapat sebuah busana yakni semayut. Mungkin saya tidak bisa tunjukkan karena sudah dipakai oleh penari. Kemudian selain tetap busana di sini, yang menciri khaskan dalam sebuah tari topeng dalam Arsa Wijaya ini yakni topengnya. Bisa dilihat. Nah, ini tari topeng dalam Arsa Wijaya ini berwarna putih yang menggambarkan karakter wibawa, kegagahan dari seorang raja. Dan di sini gelungannya menggunakan gelung seperti yang saya pegang dengan menggunakan bancangan berjumlah 3. Tetapi ada juga menggunakan bancangan yang berjumlah 2. Kemudian dilanjutkan dengan busana yang ini dinamakan perkapat yang sering digunakan dalam sebuah topeng Arsa Wijaya, diletakkan dalam sebelah gelungan Arsa Wijaya. Biasanya sebagai menutupi telinga pada penari. Nah, berbicara tentang sebuah tari topeng dalam Arsa Wijaya, di mana tari topeng itu menggunakan sebuah properti yakni topeng. Nah, dalam ini, jika dilihat dalam sebuah pertopengan, karakter topeng sangat harus diperhatikan. Nah, ada juga tari topeng jau. Pada umumnya, karakter jau itu merupakan karakter yang keras. Jadi tapalnya merah dan ada gerakan seledet yang cukup keras. Berbeda dengan tari topeng dalam Arsa Wijaya dengan karakter yang lembut tetapi tetap berwibawa dan ada power di dalamnya. Dan bisa Anda saksikan tari topeng dalam ini seledetnya pun berbeda dengan tari topeng lainnya. Bisa digunakan. Tari topeng Arsa Wijaya ini untuk penjiwaan karakter topeng harus dikuasai oleh penari itu sendiri. Karena bagaimana kita bisa memberikan rasa kepada benda yang bisa dikatakan mati dan jika dipentaskan bisa dirasakan oleh penonton yakni ada sebuah energi. Dan seledet tari topeng Arsa Wijaya ini, seledetnya itu pun lembut dan adanya penekanan yang sangat jelas. Coba bisa diperhatikan dari agam kanan, seledet topeng Arsa Wijaya ini dia lembut dan ada penekanan, ju pandet.
depan. Nah, di sini itulah seludet dari topeng Arsawijaya. Dan tari topeng Arsawijaya ini menciri khaskan juga gerakan di kepala yang bisa dinamakan ada gerakan ilag-ilag, bisa dipraktekkan. Ilag-ilag topeng Arsawijaya 1, 2, 3, 4. Nah, gerakan ini dilakukan oleh bagian atas yakni kepala. Dan ada gerakan ngotak. Ngotak itu juga hampir sama dengan ilag-ilag. 7 bisa dipraktikkan, 7, 8, 2, 3, 4. Nah, yang membedakan antara ilag-ilag dan ngotak, ilag-ilag itu gerakannya kepala itu mengalun, dan ngotak itu ada gerakan patah-patah, dan adanya tekanan di kepala. Demikian ulasan sedikit tentang gerak dasar dan kostum dari topeng dalam Arsawijaya, dan mari kita saksikan pementasan tari topeng dalam Arsawijaya oleh Sanggar Tari Bali Redita. Selamat menyaksikan.
Baik, kita lanjut pada tarian yang ketiga, yakni tari baris Bandana Manggalayuda. Sebelumnya, dapat diketahui yang telah pentas tadi ada tari rejang dan rejang dewa dan tari topeng dalam Arsujaya, merupakan salah satu tarian yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, dan dilanjutkan tarian yang terakhir, yakni tari baris, di mana tari baris menggambarkan sebuah pasukan. Pada umumnya, tari baris di Bali ini terdapat berbagai macam tari baris yang sering digunakan dalam upacara adatnya, dan ada juga yang digunakan dalam sebuah hiburan. Jika digunakan dalam sebuah upacara adatnya, tari baris bermacam-macam, seperti ada tari baris gede, ada tari baris ketekok jago, baris bajra, baris Cina, dan baris lainnya. Dan di hiburan, tari baris terdapat macam-macam juga, yakni ada tari baris Bandana Manggalayuda, tari baris tunggal, tari baris puputan, dan banyak tari baris lainnya. Yang di belakang saya ini, yakni tari baris Bandana Manggalayuda. Tari baris Bandana Manggalayuda ini diciptakan pada tahun 1979 oleh Bapak Inyoman Catra dan Bapak Komang Astita, di mana tarian baris Bandana Manggalayuda ini menggambarkan sebuah pasukan yang siap akan berperang. Tari baris Bandana Manggalayuda ini ditarikan pada umumnya pada anak laki-laki yang memiliki karakter yang semangat, keras, dan memiliki power. Tari baris Bandana Manggalayuda ini ditarikan dengan berpasangan, yakni 2 orang, di mana tari baris Bandana Manggalayuda ini terdapat sebuah gerakan berperang yang terdapat pada sebuah bagian pengecet di dalam sebuah tarian itu, sebuah tarian baris Bandana Manggalayuda. Tari baris Bandana Manggalayuda ini juga hampir sama dengan tari baris tunggal, kostumnya bisa dilihat, dan geraknya pun hampir sama. Tetapi di dalam tari baris Bandana Manggalayuda ini yang menjadi ciri khas itu adalah pada saat tari bagian pengecet, yakni berperang. Baik, kita jelaskan sedikit tentang gerak dasar tari baris Bandana Manggalayuda. Di sini ada gerak yang menciri khaskan tari baris Bandana Manggalayuda ini, yakni yang pertama ada agam kanan. Coba bisa dipraktekkan agam kanan. Ini agam kanan tari baris Bandana Manggalayuda. Kemudian ada agam kiri. Oke, bisa dipraktekkan agam kiri. Nah, ini agam kiri. Kemudian kembali dengan agam kanan. Pada agam kanan ini bisa diperhatikan posisi kedua tangan itu adalah diangkat. Telapak tangan penari menghadap ke depan dan posisi kaki kiri nanjak mengarah hadap ke pojok dan kaki kanan mengarah hadap ke samping.
bisa dilihat di kaki penari. Pada gerakan tari baris bandana Manggala Yuda ini perlu adanya penekanan atau istilahnya kunci yang ada di badan penari dengan cara perut penari harus ditarik, otomatis dada diangkat dan bahu ini harus diangkat. Otomatis tari baris bandana Manggala Yuda ini akan dilihat adanya sebuah power. Nah, bisa dilihat seperti itu. Oke, turun. Itu agam kanan dan agam kiri dalam tari baris. Kemudian ada gerakan perpindahan gerak. Bisa dilihat dari agam kanan. Hop. Nah, sekarang ada perpindahan gerak dari agam kanan ke agam kiri. Bisa dilihat 7, 8. Itu perpindahan gerak dari agam kanan ke agam kiri. Itu dilakukan dengan gerakan serentak oleh penari. Dan kita lanjut juga perpindahan gerak dari agam kiri menuju agam kanan. 7, 8. Set. Nah, di sini ada penekanan pada kaki penari tersebut. Oke, turun. Kemudian selain agam ada juga seledet. Seledet dalam tari baris bandana Manggala Yuda. Bisa dipraktekkan agam kanan. Jika posisi agam kanan, maka seledet itu harus ke kanan. Dan agam kiri, seledetnya ke kiri. Bisa dipraktikkan. Seledetnya 7, 8. Det, tengah. Det, tengah. Dan pada saat seledet itu harus adanya penekanan di dalam perut. Otomatis seledet itu akan terkunci. Jika perut ini tidak dikunci, maka seledet itu akan mengalami kelonggaran atau istilah Balinya apa namanya? Ngontal. Oke, bisa diulang. Seledet kanan, det, tengah, det, tengah. Dan ada kipa. Nah, kipa itu adalah para penari dari arah hadap lurus ke depan dan berubah menjadi arah hadap ke pojok dengan gerakan kipa. Bisa dilihat 7, 8. Kipa. Nah, itu ada penekanan juga. Dari agam kanan lurus terus, dari pandangan lurus. Sekarang ada gerakan kipa. Kipa. Set. Oke. Turun. Sekarang coba agam kiri. Agam kiri. Sekarang kita lanjut dengan seledet kiri. 7, 8. Det. Tengah. Det. Tengah. Ada gerakan kipa. Kipa. Oke. Turun gerakan kipa. Nah, turun. Pada saat nanjak, bisa diperhatikan juga, tari Bali menjadi ciri khas dalam tarian itu adalah gerakan kaki, di mana gerakan tari Bali harus jari kaki ini diangkat. Nah, berbeda dari pada umumnya. Dan kita lanjut, dalam seledet, yang harus diperhatikan adalah bola mata. Nah, jika penari melakukan seledet, diharapkan sekali, kelopak mata ini tidak boleh berkedip sehabis nyeledet dan harus dipertahankan beberapa detik. Bisa dilihat, pegang kanan. Nah, mata penari dibuka, yang sering dinamakan delik. Ini namanya delik. Mungkin ada penekanan seledet, det, tengah. Jadi bola mata itu diam dan tidak boleh ada kedipan sedikit pun sehabis seledet. Oke, coba agam kirinya. 7, 8, det, tengah. Itu salah satu contoh dari seledet. Kemudian ada gerakan berjalan yang dinamakan istilah gandang-gandang. Oke, dari agam kanan, pilas, di dalam tari baris massal, di dalam tari baris bandana Manggala Yuda, ada gerakan berjalan dengan gerakan tanjok duo. 7, 8, 1, 2, yuk lanjut, 1, 2, oke.
Itu gerakan kakinya. Sekarang saya imbangi dengan sedikit musiknya. Oke. Pada saat gerakan berjalan, tangan ini ada istilahnya nayok, ya. Nayok supaya tangan pada saat jalan, jika para penari tangannya diam akan terlihat kaku. Dan jika ada gerakan tayok akan terlihat lebih indah. Bisa diulang. Oke, stop. Setelah gerakan berjalan, ada gerakan istilah malpal. Di dalam tari baris Bandana Mangalayuda, gerakan malpal ini dipakai dalam transisi gerak. Dan tari baris tunggal pun juga terdapat gerakan malpal. Bisa dipraktekkan gerakan malpal, dari gam kanan, 7, 8, malpal, 2, 3, 4, malpal, 2, 4, set. Oke. Oke, stop. Gerakan malpal ini merupakan gerakan angkat kaki kanan, angkat kaki kiri dengan gerakan angkat kaki yang bergantian. Di mana gerakan malpal ini dilakukan dengan gerakan ngat, istilah Balinya ngat, rendah, dengan kaki kanan diangkat ke dalam dan taruh, kemudian kaki kiri diangkat dan taruh. Dengan tempo gerak yang sedikit cepat. Bisa dilihat 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gerakan malpal ini bisa dilakukan dengan posisi rendah. Ngat. Jika gerakan malpal ini berdiri, dilakukan tidak akan bisa terlihat indah. Seperti contoh. Gitu jadinya. Jika gerakan ini dilakukan pada saat berdiri. Jika dilakukan pada saat rendah, akan terlihat lebih bagus dan lebih indah. Kemudian kita lanjut gerakan, oke, berhenti dulu. Dan kita lanjut pada gerakan yang pertama ini ada gerakan ompak lantang dalam tari baris Bandana Mangalayuda. Bisa dilihat agam kanan, hop. Nah, ompak lantang ini gerakan biasanya gerakan ini dilakukan sehabis gerakan berjalan. 7, 8, hop, 1, 2, 4, manjupan. Pada saat gerakan ompak lantang ada gerakan mata, yakni dinamakan gerakan nguler. Nguler itu bola matanya ke samping kanan kiri dengan gerakan yang sangat cepat. Oke, bisa ke depan. Nah, gerakan ompak lantangnya dari lurus tangan kanan, hop, rendah. Sekarang ada gerakan ngular mata, bisa dilihat 7, 8, tep, 2, 4, 6, jupan, 2, 4, 6, jupan, 2, jupan, oke. Stop, turun. Itulah gerakan ngular. Di mana gerakan ompak lantang ini dilakukan gerakan ke kanan dan gerakan ke kiri. Dari agam kanan, kita praktekkan. Dan gerakan ompak lantang dimulai, jupan, hop, Oke, di sini ada gerakan berputar dalam tarian baris. Jika agam kanan dilakukan dengan gerakan putar ke kanan dan agam kiri dilakukan dengan gerakan putar ke kiri. Jika putar ke kanan dilakukan dengan gerakan awalan rendah, hop, kemudian dilanjutkan dengan angkat kaki kiri dan memutar dengan cepat. 7, 8, cep. Oke. Itu gerakan putar ke kanan. Bisa diulangi lagi sekali dengan jarak yang sedikit jauh. Ke gam kanan. Hop. Sekarang putar. Sep. Ya. Oke. Dan kita lanjutkan dengan putar ke kiri. Bisa dilihat. Putar. Hop. Oke. Itu gerakan sedikit berputar. Kita lanjut dengan turun.
Di dalam tari baris Bandana Magalayuda ini terdapat 3 bagian, yakni ada bagian babak pertama, dan ada babak kedua, yaitu pengawak, pengadeng, dan ada babak 3. Nah, yang menciri khas ini adalah babak 3, yakni pengecet, pekat adalah gerakan berperang. Di mana tari baris Bandana Magalayuda ini menggunakan sebuah properti yakni keris. Bisa ditunjukkan kerisnya? Itu keris. Biasanya tari baris Bandana Magalayuda ini bisa menggunakan keris kayu yang ditaruh di penari bagian badan, dan bisa juga digunakan keris yang ada di belakang penari sebagai kostum penari ini. Oke. Di sini pada bagian pesiat terdapat 4 bagian gerakan yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama, coba. Gerakan pesiat ini adalah gerakan pertama. Posisi penari saling berhadapan. Coba coba dimajukan sedikit. Ini ada gerakan pola yang pertama. Ada gerakan yang dinamakan istilahnya nusuk. Gerakan nusuk ini dilakukan dengan gerakan saling bergantian. Bisa dilihat pelan-pelan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, putar. Ya, itu gerakan pertama dalam bagian tari baris Bandana Magalayuda. Itu gerakan nusuk. Kita ulangi dengan tempo yang cepat. Ke kanan, hop, oke. Itu gerakan pertama. Kemudian ada gerakan kedua. Oke, kembali ke tempat awal. Gerakan 2 ini sedikit panjang karena ada gerakan keris ini saling menyatu. Bisa dilihat. Agam kanan. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8. Yuk, 1, 2, 3, 4, hop, 6, 7, 8. Oke, itu gerakan yang kedua. Oke, kita lanjut dengan gerakan ketiga. Gerakan pesiat. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8. Oke. Itu gerakan ketiga. Dan gerakan 4 hampir sama dengan gerakan kedua. Oke, bisa dimulai. Hop, play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu macam jenis siatnya yang bisa Anda saksikan. Ada 4 motif siat di dalam tari baris Bandana Magalayuda. Kemudian kami lanjut dengan penjelasan penggunaan kostum dalam tari baris Bandana Magalayuda. Kostum yang digunakan dalam tari baris Bandana Magalayuda bisa dilihat. Yang pertama dari atas dinamakan dengan gelungan. Gelungan tari baris Bandana Magalayuda berbentuk mengerucut ke atas dengan menggunakan cukli atau kerang yang menimbulkan bunyian. Coba bisa dibunyikan? Itu. Kemudian dilanjutkan dengan aksesoris adanya bunga, sumpang. Kemudian dilanjutkan dengan tata rias, make up-nya. Dengan menggunakan eyeshadow putih, merah, dan biru. Kemudian lanjut menggunakan sebuah kostum yang ini dinamakan badong. Kemudian yang di bawah badong dinamakan angkep pala. Nah, kemudian ini dinamakan lama. Dan di sini ada menggunakan kostum yang dinamakan awiran.
Dalam tari baris Bandana Manggalayuda, awiran yang digunakan ada dua jenis motif, yakni awiran mute dan adapun awiran parade. Nah, kemudian di dalamnya menggunakan kostum yang ini dinamakan dengan sabuk atau pending, kemudian ini dinamakan angkep paha dan menggunakan kamen. Kamen yang digunakan bukannya turun kancutnya, melainkan ke belakang, istilahnya, dalam istilah Balinya itu membalut. Bisa dilihat dalam di belakang. Kamen ini diikat di pending penari. Kemudian dilanjutkan dengan kostum yakni baju lengan panjang warna hitam dengan dihiasi dengan gelang kano. Kemudian ada celana dan dihiasi dengan stewel. Dan ini merupakan sebuah properti dalam tari baris Bandana Manggalayuda yang dinamakan keris. Demikian sedikit penjelasan tentang gerak dasar dan tata busana, dan mari kita saksikan pementasan tari baris Bandana Manggalayuda oleh Sanggar Tari Bali Rare Dwita. Selamat menyaksikan.
Demikian pementasan yang telah kami berikan kepada Anda pemirsa Jumat Menari, dan saya selaku Ketua Sanggar mengucapkan banyak terima kasih kepada BPNB Bali yang sudah memberikan kesempatan, peluang untuk selalu berkarya bersama anak-anak kami. Dan jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai jumpa selanjutnya dalam acara Jumat Menari. Kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, Rahayu.